Daging adalah salah satu bahan makanan yang seringkali dibekukan. Alasannya tentu saja untuk menjaga kondisi daging agar tetap layak dikonsumsi dalam waktu yang cukup panjang. Memanfaatkan daging beku juga menjadi alternatif pada kondisi pandemi saat ini. Karena kita bisa membeli daging beku untuk stok makanan di rumah, sehingga tidak perlu terlalu sering berbelanja keluar. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita akan memasak daging beku, agar masakan yang dihasilkan tetap higienis dan aman untuk dikonsumsi. Tips yang pertama, kita harus memilih daging segar yang diproses dengan benar dan higienis. Sebelum dibekukan, kita bisa menempatkan daging dalam kemasan sesuai kebutuhan porsi persajian. Tips berikutnya, sebelum dimasak atau diolah, daging yang beku harus melalui tahapan thawing terlebih dahulu. Tahap thawing ternyata sangat penting untuk dilakukan. Kira-kira apa ya alasannya? Jadi thawing itu adalah proses pencairan kembali bahan pangan yang beku, termasuk daging. Tapi kalau misalnya daging beku langsung diolah, itu akan fatal. Kenapa? Karena dia kan dalam kondisi beku. Ya, ketika dia dipanaskan langsung, di bagian luarnya akan mencair begitu ya. Tetapi di dalamnya ada dua kemungkinan, masih beku atau dingin, jadi tidak matang di bagian dalamnya. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya dia langsung di beku-beku diolah gitu ya, dimasakkan, itu kan dalam kondisi sebelumnya pasti ada kontaminasi bakteri begitu ya. Nah, bakteri ketika dibekukan, produk daging dibekukan, itu tidak mati, tapi dia tidur gitu. Nah, begitu dia mendapatkan suhu yang bagus untuk situasi untuk lingkungan pertumbuhannya, dia akan tumbuh dengan pesat. Nah, jadi proses itu pun sangat krusial. Jadi ada dua hal di dalam daging itu. Satu, ke arah kualitas nanti ya, ke tekstur. Kemudian yang kedua, keamanannya terhadap lonjakan pertumbuhan bakteri. Jadi proses thawing itu menjadi krusial untuk dua hal tersebut. Lalu, bagaimana cara thawing yang baik dan benar? Yang idealnya itu di thawing itu dengan menaikkan suhunya secara perlahan. Ya, jadi yang ideal mestilah di dalam refrigerator. Kan kita menyimpan beku itu di freezer. Nah, kalau mau melakukan thawing, itu yang paling bagus adalah di refrigerator. Ya, jadi penurunan suhunya lambat, ya. Jadi lama-lama nanti akan mencair gitu ya. Nah, kenapa? Kalau dia lambat, air kan ada drip loss ya, air yang keluar dari dagingnya itu akan relatif sedikit. Karena kerusakan akibat tekstur kristal es yang terbentuk begitu ya di antara struktur dagingnya itu tidak merusak terlalu parah begitu ya, sehingga drip loss-nya sedikit. Kemudian teksturnya juga menjadi lebih tidak alot begitu. Atau yang kedua, masih di dalam kemasan kalau mau di suhu ruang begitu ya, tapi direndam di dalam air dingin. Nah, kemudian airnya diganti berkala begitu. Jadi untuk mempercepat gitu kan penggantian suhunya, itu juga bisa gitu dilakukan. Yang tidak boleh itu dibuka kemasan kemudian dikucurin air langsung atau terbuka dibiarkan apalagi di suhu panas gitu, apalagi dijemur, itu amat sangat tidak boleh. Sudah tahukah langkah melakukan thawing yang benar? Tips selanjutnya, agar kualitas daging tetap terjaga, jangan membekukan kembali daging yang sudah di-thawing, kecuali
dagingnya sudah berubah jadi masakan. Memang masalah penanganan mempersiapkan daging beku ini adalah manajemen waktu juga ya. Jadi satu, manajemen ukuran potongan ya daging yang akan kita olah, kemudian yang kedua manajemen waktunya. Yang pertama, yang tadi manajemen potongan daging, ya kita harus mempersiapkan daging potongan itu sesuai dengan yang ukuran yang akan kita olah gitu. Karena nanti kalau sudah di towing, jangan sampai sudah mencair dari satu bongkahan, lalu kita ambil setengahnya misalnya, setengahnya lagi kita bekukan lagi, itu sangat pantang, itu tidak boleh gitu ya. Karena nanti akan merusak struktur dagingnya, akan ada 2 kali nanti kristal es terbentuk, kemudian juga bakteri, berarti kan sudah ada pertambahan tuh selama proses towing, dibekukan lagi, nanti akan tumbuh. Nah kemudian nanti pas pencairan yang kedua, towing yang kedua, itu bakterinya akan tumbuh lebih pesat, kemudian kerusakannya juga menjadi 2 kali lipat. Air yang keluar dari dagingnya juga menjadi lebih banyak gitu. Itu resikonya. Nah, kalau misalnya manajemen potongan daging yang kita simpannya sudah benar ya, sesuai dengan porsi yang akan kita olah. Nah, kita tinggal tinggal memperhitungkan kita mau masak jam berapa ya. Yang paling enak kan biasanya besok mau diolah berarti hari ini. Palingnya 12 sampai 24 jam begitu ya, diturunkanlah ke refri begitu. Biasanya itu sudah mulai cair kan di bawah itu. Nah, itu saja beberapa tips untuk menyimpan dan memanfaatkan daging beku dengan aman dan sehat. Semoga tayangan kami bermanfaat. Jangan lupa share dan like videonya. Sampai jumpa.